dipersembahkan oleh untuk dua perkara itu 60. Teman kami menawar sehingga sampai 500.000. Mau juga dia, gitu. Turun 500.000. Itu calo serius atau calo bohongan tuh yang ditunggu Ya, kalau 500.000 ya, betapa tidak berharganya di situ secara kewibawaan pengadilan kan. Masih nangkepin orang terus. Iya. Hakim juga ditangkap. Iya. Yang belum itu cuma presiden sama BPK ini. Ini Iya. bahwa KPK sekarang memang lagi targetin Mahkamah Agung. 3 kasus berturut-turut nih Mahkamah Agung jadi target nih Pak Suhadi dan teman-teman. Jadi Pak Suhadi mohon maaf. Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. 2 laporan Komisi Negara mewarta buruknya kualitas peradilan kita. 3 tahun ini Ombudsman RI menginvestigasi maraknya mafia peradilan dan maladministrasi. Komisi Yudisial sebagai pengawas peradilan selama 4 bulan ini menerima 336 laporan. Begitu banyak hakim di seluruh provinsi pernah dilaporkan ke KAY sebab melanggar etika profesi. Mulai laporan dugaan suap dalam perkara hingga hakim yang tak becus beracara. Ada apa dengan penegakan hukum negeri ini? Keadilan masih seperti fantasi. Inilah Mata Najwa. Mencuri keadilan. Sering sekali kejadian seperti ini berjalan atau berlaku di banyak kejadian. Keputusan pengadilan mempengaruhi uang. Pemirsa, kabar kembali datang dari lembaga peradilan. Lagi dan lagi perkara menjadi barang dagangan, diperjualbelikan. Mafia peradilan terbongkar membuktikan praktek kotor lembaga penegak hukum masih mengakar. Silakan aja, itu buktikan. Saya tidak kenal kuasa hukumnya, saya tidak kenal, itu ada kenal. Pemirsa, kasus suap di dunia peradilan dipertegas temuan dari lembaga ombudsman. Segudang bukti disodorkan mengungkap calo perkara yang leluasa berkeliaran. Sudah hadir di Mata Najwa Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala. Selamat malam Bang Adrianus, terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Jadi Anda dan teman-teman di Ombudsman melakukan investigasi. Sebetulnya lebih tepat teman-teman, karena kami sendiri sebetulnya baru 2 bulan menjabat. Oke. Jadi apresiasi kepada teman-teman kami yang telah melakukan hal ini secara serius betul, ya, secara mendalam, dan menemukan beberapa hasil yang sudah kami serahkan juga kepada pihak Mahkamah Agung. Oke, sebelum kita bicara hasilnya, target Ombudsman sendiri ketika melakukan investigasi sampai menyamar segala itu apa? Ya nggak gede-gede amat ya. Kami sebagai Ombudsman Republik Indonesia itu punya tugas mengawasi secara eksternal 300 lembaga negara, kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah. Nah, salah satu yang kemudian menjadi perhatian adalah dari pengadilan. Kami menerima sekitar 200 pengaduan setiap tahunnya, yang gambarnya memang direspons oleh pihak EMA secara baik, tapi muncul lagi recurrent gitu ya. Nah, masalahnya adalah bahwa jangan-jangan ada yang sistematis nih, ya, sehingga kalau pendekatan kasus demi kasus saja, maka nggak selesai. Untuk itu maka kami kemudian, paling tidak pada waktu sebelum kami menjabat, itu diputuskan untuk melakukan satu kegiatan yang serius, mendatangi sekitar 10-11 dari pengadilan di seluruh di Jawa, untuk kemudian mengetahui bukan konteks hakimnya ya, karena mungkin agak lebih susah, tapi kami bicara lebih pada administrasi peradilannya, melihat pada panitera dan seterusnya, di mana kemudian ditemukan berbagai hal yang menarik. Oke, jadi investigasinya dilakukan dengan cara spesifiknya seperti apa, teman-teman itu? Ada satu teori namanya mystery shopping. Investigasi lah sebetulnya tertutup, di mana ada beberapa teman yang datang ke pengadilan tersebut berpura-pura sebagai pencari keadilan, misalnya saja untuk mengetahui jadwal sidang, untuk mendaftarkan sidang, untuk mendapatkan petikan putusan, ya, berpura-pura, namun karena dilakukan dengan serius dan matang, maka memang dipercaya oleh pihak-pihak tersebut. Begitu. Oke, nah secara umum temuannya apa? Apa yang ditemukan oleh Ombudsman tentang kondisi peradilan kita? Saya ambil satu analogi.
Jadi mystery shopping itu yang baik adalah kalau kami mengetes satu SOP dalam satu lembaga 15 kali. Jadi kalau kami misalnya ke atas satu lembaga datang minta satu keterangan, lalu dikatakan bahwa begini deh petunjuknya, lalu besok lagi ada lagi yang datang 15 kali, maka itulah SOP yang benar. Itulah lembaga yang memang menghargai SOP-nya. Kalau dites 15 kali? 15 kali. Tapi pada konteks pengadilan ini, jangankan 15 kali, jangankan 10 kali, jangankan 5 kali, sekalipun teman-teman yang datang sudah ditawari untuk berbuat menyimpang. Baru datang sekali? Sekali. Ya. Artinya ada apa ya? Ada ketentuan satu hal, tapi informalitas di tempat yang lain. Nah, informalitas inilah yang kemudian nampaknya menjadi budaya di teman-teman di pengadilan tersebut, yang lalu kemudian dikomoditikan. Nah, inilah yang kemudian kami anggap sebagai potensi maladministrasi, yang kalau kita tidak tahan, kalau kita tidak berusaha untuk segera mungkin menahannya, maka akan berkembang menjadi korupsi yang bersifat besar, yang malah kemudian ditangani oleh teman-teman di KPK misalnya. Begitu. Terima kasih Ombudsman sudah membawa bukti dan akan diputarkan di mata Najwa, bukti transaksi suap di pengadilan. Nah, yang akan kita putarkan ini video di pengadilan Jakarta Selatan. Ya. Kita akan lihat bagaimana transaksi suap di pengadilan Jakarta Selatan lewat video yang khusus untuk mata Najwa berikut ini. Kan 3 orang hakim itu ya Pak, kalau pemenatannya 3 menjadi itu pengusaha 50 gitu mungkin ya Pak. Masih panjang waktu. Masih panjang. Kalau kita Iya. buat majunya dulu, ya kan? Kapan siap, kita buatin kronologi. Itu pasti beres ya Pak ya. Kan kita dalamnya. Juru ceritanya kan dikasih uang lagi nggak? Nanti kita ingat. Oh Bapak yang atur aja udah. Oh berarti bingung kok. Soalnya 30 itu udah beres gitu. Kita yang ngatur, juru ceritanya jatuh ke kita pun Dan pokoknya untuk 2 perkara itu 60, kemudian untuk yang lain-lain untuk hakim panitera jurusan kan sendiri lagi gitu ya Pak. nanti Mbak Ana yang Ya, itu dia video PN Jaksel. Apa yang terjadi di situ, Bang Adrianus? Ceritakan ke kami konteksnya. Jadi ada anak buah Anda menyamar, bilang perlu bantuan menyelesaikan kasus perceraian, bertemu dengan panitera. Iya, dan segera tadi informalitasnya terjadi, itu tidak diadakan, tidak berlangsung di kompleks pengadilan ya, itu berlangsung di sebuah kafe itu, ya. Jadi diajak ke sana dan ngobrolnya seperti itu, gitu ya. Nah, satu orang teman yang berinteraksi, ada beberapa teman yang kemudian merekam lah, begitu. Jadi ketika itu langsung kita dengarkan sudah bisa menjanjikan bahkan jurusitanya pun akan dapat bagian. Begitu. Nah, masalahnya adalah ketika kami prosesnya sebelum selesai itu ditanyakan kenapa nggak terus saja, misalnya sediakan uangnya untuk kemudian lalu benar-benar dibuktikan. Ya terus terang anggaran kami tidak boleh seperti itu gitu ya. Tapi paling tidak dari sini kan sudah bisa didapat satu indikasi bahwa hal-hal seperti itu ada real dan mungkin sekali terjadi. 60 juta untuk menyelesaikan perkara perceraian. Saya kira bukan itu penting ya, karena pada titik yang lain, pada bagian lain dari video tersebut, itu teman kami menawar sehingga sampai 500.000. Mau juga dia, gitu. Turun 500.000. Itu calo serius atau calo bohongan tuh yang ditemui kalau 500.000 mau? Ya, betapa tidak berharganya di situ, secara kewibawaan pengadilan kan, gitu. Tapi itu memang panitera yang bertugas di PN Jaksel. Jadi begitu teman kami berkomunikasi, segera kemudian kita cek di situs MA, kita cek namanya dan juga fotonya, dan ternyata benar. Jadi memang kita bisa pastikan bahwa dia bukan oknum dalam arti orang yang ngaku-ngaku, tapi memang dia adalah panitera, begitu. Memang dia panitera di PN Jakarta Selatan. Kami kembali setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa. Oh, nah ini janjian ketemuan di lounge seperti tadi Anda katakan, Bang Adrianus. Pertemuan-pertemuan dilakukan di luar pengadilan, pas 25 kalau kamu mau. Tanpa aku suamiku datang, tanpa tetek bengek yang ribet, langsung putus.